menyaring minyak jelek menjadi minyak deslet. Nah selanjutnya kalau udah tampilan di My Project List ini dapat memilih ke New Project. Nah ini registrasi form, namun biasanya ngisi dulu di form registrasi ke Excel, tapi langsung ke sini juga bisa. Di sini entity pilih SMF, selanjutnya mil itu pilih Jambi, divisinya pilih divisi kita bekerja, misal harvesting, nursery, plantation, R&D atau supporting. Contohnya supporting. Selanjutnya pilih departemen. Di sini kan ada banyak tuh departemen. Nah, dipilih sesuai tempat kita bekerja. Terus project type. Di sini ada 3 project, SDA, SGA sama GDI. Kalau kita projectnya GDI, kita pilih GDI. Nah, untuk caliber ini project kita itu mengarah kemana? Misal ke cost atau ke HSE atau ke produktivitas atau ke kualitas atau ke quantity. Jika tidak mengarah ke cost, HSE, productivity, quality atau quantity, bisa pilih ke others. Nah, selanjutnya untuk just copy project ini pilih no. Terus di sini pilih bio kategorinya forestry. Nah, ini untuk project reference itu, misal kita melakukan perbaikan dari project sebelumnya, itu bisa dimasukkan di sini di project reference. Tapi kalau itu project baru nggak usah dimasukkan. Di sini isi tim, nama tim, terus isi judul, background dari project kita apa, terus objektif itu tujuan, scope dari project kita apa. Scope itu misal kita di distrik 4 gitu kan, berarti scope-nya di distrik 4 untuk pengaplikasian dari project kita. Selanjutnya pilih juga durasi. Untuk GDI itu biasanya durasinya 3 bulan, untuk maksimalnya itu 6 bulan. Jadi diketik tanggal situ ya durasinya? Ya, nanti dipilih tanggal gitu. Nah, setelah melakukan general information, lanjutkan ke organisasi struktur. Nah, untuk organisasi struktur ini yang paling penting itu ngisi siapa leadernya, terus sama main sponsor. Nah, 2 ini Bu, Bapak Ibu. Jadi misal kita sendiri leadernya, di sini kita cari pakai ID choose kita. Terus jangan lupa untuk input juga main sponsor, karena kalau nggak di input main sponsor kita nggak bisa submit. Nah, setelah organisasi struktur itu diisi, lanjut ke KPI. Lanjut ke KPI. Nah, di sini ada tracking tipe. Jadi tracking kita tiap dilakukan itu tiap bulan. Kita pilih tiap bulan. Di sini ada quarter, semi annually. Tapi kalau untuk GDI itu pilih aja tiap bulan. Nah, untuk KPI name, KPI itu target di mana project itu berhasil. Jika KPI itu berhasil, berarti project kita udah berhasil. Contohnya misal kita membuat suatu alat, misal alat ukur portable untuk
di apa parit. Nah, itu nanti di sini KPI name-nya bisa alat ukur portable. Selanjutnya UAM itu satuan atau unit of metric. Di sini ada sign, terus ada formula. Formula itu dari target kita itu apakah kita itu akan dirata-ratakan atau dijumlahkan itu, atau pilih yang terakhir. Maksudnya di sini kan, di sini ada 3 bulan tuh, dari bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, dari 3 bulan ini kalau kita pilih average, misal di sini kita targetnya 10, 10, nanti dari 10 ini bakal dirata-ratakan untuk target. Untuk week ini itu bobot dari KPI kita. Jadi misal KPI kita ada 2 itu untuk week ini itu 100%. Nah, misal KPI kita cuma 1 itu bobotnya kita isi 100. Tapi kalau untuk KPI-nya 2 itu dapat kita isi yang mana bobotnya itu sesuai dengan tag dari KPI tersebut. Jadi misal 50-50 itu jadi nanti 50-50 diisinya untuk week itu. Yang jelas misal kita ada 3 KPI, kalau ditotalkan jumlahnya dari 3 KPI itu jadi 100%. Setelah itu save update. Terus di sini ada qualitative benefit. Qualitative benefit itu benefit yang kita dapatkan dari GDI yang kita lakukan. Terus setelah KPI diisi, kita lanjut ke work plan. Nah, untuk work plan ini merupakan kegiatan-kegiatan atau task list kita dalam melakukan proyek kita. Misal dalam pembuatan alat, tentunya nanti di sini diisi milestone apa kegiatan itu. Selanjutnya weight atau bisa misal milestone-nya ada 2 itu bisa diisi 50-50, tapi kalau milestone-nya cuma 1 itu isi aja 100. Terus di sini ada task list-nya, ada action item diisi sesuai milestone. Selanjutnya ada deliverable. Deliverable itu hasil dari task list yang kita lakukan. Misal di sini task listnya pengisian form registrasi. Jadi hasilnya kan kita mendapatkan form registrasi yang sudah terisi. Terus misal di sini pembuatan alat ukur portable. Di sini deliverable-nya bisa dokumentasi atau bisa alat ukur portable itu sendiri. Di sini ada start date dan finish date. Kapan kita mulai itu sampai dengan selesai. Terus diisi PIC-nya siapa. Terus di save update. Kalau ini udah terisi, ada supporting dokumen. Nah, kan misal kita membuat alat itu bisa dokumentasi foto. Misal sebelumnya ngukur parit itu nggak pakai alat yang kita buat atau portable, itu susah dibawanya, nggak bisa sekali diukur. Nah, untuk itu diisikan di sini supporting. Jadi sebelum barang sebelumnya gitu, atau supporting lah untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah, kalau udah semuanya terisi itu bisa di submit. Nah, kalau udah bisa submit nanti itu akan diteruskan ke main sponsor apakah sudah di approve. Terus setelah main sponsor itu approve, nanti akan diteruskan ke MTS team. Terus kita approve, baru sudah komplit, baru kita bisa tracking setiap bulannya. Mungkin ada pertanyaan untuk registrasi.
Coba dibikin Pak Mawardi sama Pak Arsad itu kan bisa untuk pembuatan apa